Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang sampai hari ini masih bingung kenapa Allah bisa kalah bergulat melawan Yakub, ya, yang mana cerita di sini tertulis di dalam Alkitab. Kalau kalian masih bingung, jadi ini saya buat untuk kalian yang masih bingung ya, kenapa Allah bisa kalah, dikalahkan oleh Yakub? Kenapa Allah bisa dikalahkan oleh manusia? Nah, jadi pembahasan sini secara khusus saya buat untuk kepada kalian yang belum mengerti ya. Ya tentu saja kalau bagi kalian yang udah merasa mengerti ya boleh di skip aja. Tapi di sini saya khususkan buat bagi saudara-saudara yang belum mengerti. Ada baiknya kalian menyimak ini sampai dengan selesai ya. Ya oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Dan itu kejadiannya ada di dalam tertulis dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ya. Itu perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Oke, kita baca ya. Mulai dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan Sungai Yabok. Jadi inilah tempatnya Sungai Yabok ya. Sesudah ia menyeberangkan mereka ini, si kedua istrinya dan kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya. Inilah yang dimaksud dengan mereka di sini ya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Mungkin ini barang-barang ya atau hewan-hewan peliharaannya mungkin ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Oh, jadi sesudah menyeberangkan mereka, Yakub seorang diri. Yakub tinggal sendirian. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Si Yakub jawab, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Yakub. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub nanya, sebutkan juga namamu. Tapi dia jawab, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke. Ayat-ayatnya udah kita baca, sekarang kita masuk ke pendalamannya ya. Dan sekali lagi saya katakan ini penting bagi kalian yang belum mengerti ya. Maka dari itu, boleh kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Jadi ini salah satu cerita di dalam Alkitab. Itu tentang Yakub yang bergulat dengan Allah ya. Benar nggak? Karena sesuai perikopnya, pergumulan Yakub dengan Allah. Ya. Nah, ini cerita tentang Yakub bergulat dengan Allah, dan ini kejadiannya di Sungai Yabok, seperti yang tadi kita baca ya, di ayat 22 tadi. Konteksnya waktu itu adalah Yakub mau kembali dan akan bertemu dengan kakaknya, yaitu Esau.
yang telah dia tipu atau dia hianati ya. Dan kisahnya ini tertulis di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 ya. Di mana Yakub dengan bantuan ibunya Ribka menipu ayahnya si Ishak itu demi mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau ya. Dan kebetulan pembahasan kita di sini ini betul-betul kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu itu ya, tentang ya jadi yang kemarin itu kan kita ada bahas tentang si kembar ya, Yakub dan Esau. Ya, kita udah pelajari tentang Yakub dan Esau, dan ini pada cerita kali ini kita akan pada materi kali ini kita pembahasan kita masih dalam konteks itu, tetapi kali ini kita akan lebih menyoroti si Yakubnya ya. Kita akan menyoroti si Yakubnya gitu. Jadi Yakub ini kan dengan bantuan ibunya itu nipu ayahnya si Ishak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya milik Esau. Nah, berkat yang Yakub dapatkan dari Ishak itu kan adalah keberuntungan yang seharusnya untuk Esau sebagai anak sulung. Dan berkat itu melingkupi janji akan kekayaan, kekuasaan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sesuai dengan yang tertulis di dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai dengan yang ayat ke 29 ya. Dan semuanya itu dicuri sama Yakub. Dicuri oleh Yakub. Dan menurut apa yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 30 sampai 41, Esau mengalami kepahitan hati yang teramat sangat dalam terhadap Yakub, saudara kandungnya sendiri. Dan kepahitannya itu mendatangkan dendam, juga tekad di hatinya, bahwa begitu ayahnya meninggal nanti, dia akan menuntut balas. Jadi maksudnya, hari kematian ayahnya itu akan menjadi hari kematian Yakub, di mana dia sendiri yang akan membunuh Yakub, adik kembarannya itu, dengan tangannya sendiri. Kalian bisa cek itu di dalam Kejadian 27 ayat 41 ya. Nah, jadi kita tahu kedengkian itu sampai ke telinganya Ribka. Ribka itu ibunya. Nah, Ribka ini lebih sayang sama Yakub. Ya, lihat aja Kejadian 25 ayat 28 ya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Jadi Esau ini anak kesayangannya Ishak, sementara Yakub anak kesayangannya Ribka. Gitu ya gambarannya ya. Nah, melihat niat hati yang gak baik itu, lantas si Ribka ngasih tahu Yakub. Disuruhnya kabur ke tempat Laban, saudaranya Ribka. Tunggu sampai kakakmu reda amarahnya, tunggu sampai kakakmu surut murkanya, baru nanti kamu balik ke sini lagi. Nah, jadi itu ya latar belakang di balik cerita pergulatan Yakub dengan Allah yang tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 yang sudah kita baca tadi. Oke, baiklah. Yakub mau kembali. Jadi kan sekarang ceritanya gini. Jadi konteksnya kan gini. Yakub mau kembali dan akan ketemu lagi sama Esau yang telah dia curi berkat keberuntungannya itu. Nah, tapi gini teman-teman. Berkaca kepada apa yang telah Yakub perbuat kepada Esau, tentu ya udah pasti dong, otomatis kepulangannya ini melahirkan rasa takut di hatinya. Karena dia telah berbuat curang. Dia masih ingat sama dosanya itu. Dia ingat apa yang telah dia perbuat kepada Esau di hari yang dulu.
Dia tahu dia udah salah. Nah, dalam suasana hati seperti inilah, perhatikan ya, kalian perhatikan ini. Dalam suasana hati seperti inilah seorang laki-laki yang entah dari mana datangnya, lalu orang misterius yang nggak dicatat dari mana asal mula kemunculannya ini, lalu tahu-tahu bergulat ngelawan dia, ngelawan Yakub sampai fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu maksudnya pagi ya, sampai pagi. Jadi maksudnya dia semalaman dia berkelahi, nggak tidur sampai pagi. Si Yakub sama si orang misterius ini ya. Nah, siapa yang menang? Si Yakub atau orang itu? Menurut apa yang kita sudah baca tadi, Yakub yang menang ya. Mana tadi ayatnya ya? Nih, namamu tidak lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang ya. Sesuai dengan ayat 28 ya. Dikatakan Yakub menang ya. Nah, BTW teman-teman ya, kita kalau bicara soal bergulat, kalian juga perlu tahu, ternyata kita pun sering, kita juga sering loh menggunakan istilah bergulat itu di dalam kehidupan keseharian kita, dan terkhususnya di saat kita lagi dalam pergumulan. Nah jadi maksudnya gimana? Maksudnya tuh begini, bergumul itu kan sama dengan bergulat. Itu sama teman-teman. Ya, saya ada kutip keterangan dari AI ya. Di situ dikatakan begini, bergumul dan bergulat memiliki arti yang mirip, yaitu berjuang atau bertarung dengan seseorang, biasanya dengan cara memegang, menarik, atau mendorong. Dalam konteks Alkitab, Yakub bergumul dengan Allah dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 33 yang sering diterjemahkan sebagai bergulat atau bergumul dalam bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Sedikit keterangan dari AI. Meta AI ya. Sekarang gini, kalau orang mengatakan bahwa kalau orang bilang begini, saya ini lagi dalam pergumulan yang berat. Nah, pertanyaannya, perhatikan kalimatnya, saya ini lagi dalam pergumulan yang berat. Nah, pertanyaan, itu dia bergumul sama siapa maksudnya? Bergumul sama siapa dia? Bergulat sama siapa? Ya sama masalah. Saya lagi dalam pergumulan yang berat. Dia bergumul dengan siapa dia? Bergulat dengan siapa? Sama masalah. Lalu akhirnya dia menang menghadapi pergumulan itu. Lalu akhirnya kalau dia menang menghadapi pergumulan itu, pertanyaan lagi kan, dia bergumul dengan apa? Ya sama masalahnya itu. Dia bergumul sama masalahnya. Dia bergulat sama masalahnya. Nah, udah jelas sekarang. Ada Tuhan yang berdaulat atas setiap kejadian yang terjadi. Maka artinya, masalah itu memang sudah ditetapkan oleh Sang Tuhan di dalam skenario kehidupan dia. Yang artinya, Tuhan mengatur semua itu. Ada amin? Tuhanlah yang mengatur semua itu. Jadi bahasa lainnya itu adalah, dia itu bergulat dengan Tuhan. Dia itu bergulat dengan Tuhan. Itu bahasa lainnya ya. Karena kita tahu bergulat itu sama artinya dengan bergumul. Berarti dia sedang ada di dalam pergumulan dengan Tuhan. Nah, namun ketika problem itu terangkat, dia bisa dikatakan memenangkan pergulatan atau pergumulan itu dengan Tuhan. Nah,
Itu adalah realitas simbolis. Itu adalah realitas simbolis yang dinyatakan melalui sebuah perumpamaan yang diperagakan. Nah, hal yang seragam juga kita bisa jumpai kalau kita baca ayat ini ya. Kejadian 30 ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Jadi Rahel ini bergulat dengan hebat, sangat, dengan kakaknya, dan katanya dia menang. Nah, jelas bergulat di sini kan bukan dalam arti dia pukul-pukulan sama si Lea, kakaknya itu kan. Ini hanya cerminan, bentuk lain dari pergumulan yang dia rasakan terhadap saudara perempuannya itu. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Jadi sekarang begini. Dalam konteks berpikir seperti itu, kita bisa memahami apa yang terjadi kepada Yakub. Itu kan dia lagi dalam masalah besar ya. Dia diterpa ketakutan yang besar sekali. Ketakutan yang besar bahwa dia akan menghadapi Esau yang dia bisa saja dibunuh sama kakaknya itu. Gitu ya konteksnya. Nah, menyikapi suasana hati seperti itu, Yakub bergumul. Ini bergumul sama masalahnya, bergulat sama ketakutannya sendiri. Dia melawan ketakutannya sendiri. Nah, lalu dari itu Tuhan datang kepada Yakub. Disitulah Tuhan datang kepada Yakub. Tuhan muncul di dalam sebuah perumpamaan yang diperagakan, yaitu Tuhan bergulat dengan Yakub. Dan di akhirnya Yakub menang. Nah, ini penting ya teman-teman. Ini penting untuk dipelajari. Bahwa ini tidak boleh dimaknai secara hurufiah. Bahwa Tuhan bisa kalah sama Yakub. Nggak bisa begitu. Teman-teman, coba bayangin. Manusia berkelahi sama Allah. Ini Allah loh teman-teman. Mau dilawan bagaimana? Mau dilawan gimana ini Allah? Kan nggak bisa. Dan nggak mungkin ya. Ini Allah loh. Mau dilawan pakai apa dia? Manusia melawan Allah. Ya hancur lebur manusia dalam sekejap dong. Hancur lebur. Manusia nggak bisa melawan Allah. Ini Allah, nggak bisa dilawan dia itu. Jadi memang nggak mungkin. Kalau Yakub bergulat melawan Allah, itu artinya Allah datang di hatinya, di hati Yakub, menghadirkan suatu atau semacam peragaan perumpamaan. Yakub itu sedang bergumul. Dalam pergumulan itu, Alkitab menceritakan itu, melukiskan itu dengan judul Yakub bergulat melawan Allah. Amin. Amin ya. Nah, jika ayat 28 mencatat bahwa Yakub menjadi pemenangnya, itu mengartikan rasa takut yang jadi masalah besar di hatinya itu sudah tersingkirkan. Sudah tersingkirkan. Sekarang Yakub menang. Nah, ketika masalah itu, ketika ketakutannya itu sudah dia kalahkan, ketika dia mengalahkan ketakutannya sendiri, sekarang Yakub menang. Majulah hadapi Esau kakakmu itu. Yakinlah semua akan baik-baik saja. Nah, jelas ya. Menarik ya teman-teman kalau kita mempelajari ayat seperti ini ya. Oke. Sekarang kita kembali ke ayatnya tadi ya. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, jadi orang itu nggak bisa ngalahin Yakub nih ceritanya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Jadi orang itu minta sama Yakub untuk membiarkan dia pergi. Nah, di sini kelihatannya pas lagi berantem itu dia udah kelabakan ya. Kelihatannya seperti itu ya. Makanya dia minta pergi. Lalu si Yakub menjawab, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, jadi kalau di sini ya, berdasarkan teks di sini,
Yakub ini kelihatannya udah mulai engah bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Dia bukan sembarang manusia. Kelihatannya Yakub udah mulai engah nih ya. Siapa orang itu? Udah mulai nyadar. Nah, karena gini, kalau analisa saya begini, ngapain coba Yakub minta berkat ke orang yang berantem sama dia? Apa tidak terasa janggal, teman-teman? Kalian kalau membaca ayat ini, apakah kalian tidak bertanya-tanya? Ngapain Yakub minta berkat ke orang yang udah berantem sama dia? Kalian bayangin kalau kalian tonjok-tonjokan sama orang, yang cowok nih ya khususnya. Kalian tonjok-tonjokan sama orang, berantem berkelahi. Setelah berkelahi, anggaplah kalian menang ya. Kalian menang sama dia, menang pukul-pukulan sama dia, terus kalian minta berkat sama dia. Coba, ngapain coba kayak gitu? Ya kan? Yakub minta berkat ke orang yang berantem sama dia. Ngapain? Nah, jawabannya karena di sini Yakub udah kelihatannya dia udah mulai nyadar kalau dia itu bukan orang sebetulnya ya. Bukan, saya kasih tanda petik ya, orang. Ini dalam tanda petik. Kelihatannya di sini Yakub udah mulai nyadar kalau dia itu bukan orang sebetulnya, tapi Allah. Orang yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri itu adalah sang Allah sendiri. Dan ini diucapin langsung sama si Yakub sendiri di dalam Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, nyawaku tertolong ya. Jadi pertama gini, dia mengakui di sini dia udah melihat Allah berhadapan muka, dia udah bertemu muka, udah berhadapan muka dengan Allah, face to face. Di sini ada pengakuan dari dia, artinya dia udah nyadar. Lalu di sini dia sambung dengan kata-kata ini, tetapi nyawaku tertolong. Nah, kalau dia bilang nyawanya tertolong, artinya dia tahu yang sebenarnya bakalan kalah itu justru dia sendiri. Dia tahu itu. Kayaknya dia baru ngeh di sini pas merenung ya. Pas merenung sembari mikirin itu lawan berkelahinya tadi. Jadi kalau pertarungan tadi diteruskan, dia bisa kalah. Dia pasti kalah. Nah, tapi anehnya dia merasa menang pas lagi berantem tadi. Ya, ingat kata-katanya tadi, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Ya kan? Ini kata-katanya dia kan tadi. Nah, ini kata-kata Yakub di sini ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Ini menyiratkan dia unggul di dalam perkelahian tadi. Menyiratkan ya. Saya katakan menyiratkan. Ini secara implisit di sini dikatakan dia merasa unggul di dalam perkelahian yang tadi. Dia di atas angin, dia merasa menang. Tetapi ketika setelah itu dia berkata, nyawaku tertolong, ini malah menyiratkan sesuatu yang berkebalikan. Dia ngerasa kalah di sini. Dia ngerasa dia pasti kalah. Dia pasti bakalan KO sama orang yang tadi. Kalau berkelahinya nggak di stop. Oke. Jadi memang nggak mungkin di sini ya. Memang nggak mungkin Allah bisa dikalahin sama manusia. Itu tidak memungkinkan. Kalau Yakub bergulat sama Allah, itu harus diartikan Yakub sedang bergumul akan sesuatu, perasaan, takut, atau keresahan hati yang begitu mengkhawatirkan. Dan itu bisa terjadi karena Allah mengendaki itu. Ya. Jadi kalau Yakub bergulat sama Allah, itu harus diartikan bahwa Yakub itu lagi bergumul terhadap sesuatu perasaan takut atau keresahan hatinya sendiri yang begitu mengkhawatirkan. Dan itu terjadi karena Allah mengendaki itu. Dan itu berarti itu dari Allah. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Yakub bergulat itu sama dengan Yakub bergumul. Perhatikan dua ayat ini ya. Kejadian 32 ayat 24 ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 24 ini kita bandingkan dengan ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, nyadar nggak kalian di sini? Kalau kalian baca
kedua ayat ini, lalu kalian perbandingkan. Kalian nyadar sesuatu nggak di sini? Baru nyadar ya? Di ayat 24 itu kan dibilangnya bergulat. Tapi di ayat 28-nya dibilang bergumul. Berarti mana yang benar? Yang mana yang benar? Bergulat atau bergumul? Mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Karena dua-duanya itu artinya sama. Makanya bunyi perikopnya kan pergumulan Yakub dengan Allah. Pergumulan, ya. Jadi bergulat di sini itu memang artinya bergumul. Fix ya. Yakub bergumul dengan kesulitan yang dihadirkan oleh izin Allah. Dan ini diperagakan dalam perumpamaan nyata. Nah, inilah yang disebut perumpamaan yang diperagakan atau pemeragaan perumpamaan. Gitu ya. Oke. Sekarang, kalau pemahamannya udah kita dapat. Nah, teman-teman, ada satu ayat yang tidak boleh kita lewati. Kalian perhatikan ayat 28-nya ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Saudara, kalian dengar kata-kata ini? Ngerasa familiar tidak? Allah dan manusia. Apakah ini tidak menyeratkan sesuatu? Allah dan manusia. Jadi di dalam Alkitab, Allah dan manusia nggak pernah menempel kepada Roh Kudus maupun Sang Bapa. Allah dan manusia ini hanya bisa melekat kepada diri Yesus Kristus. Ya, meskipun ada penafsiran menyebut bahwa laki-laki yang bergulat melawan Yakub itu adalah malaikat. Ada penafsiran yang begitu, tapi banyak juga penafsir yang menyatakan itu Allah sendiri. Nah, perihal mana tafsir yang betul, itu pembahasannya akan memakan waktu. Namun, saya pribadi lebih yakin kalau itu memang Allah sendiri. Dan ketika ayat menyebut bahwa dia adalah seorang laki-laki yang disebut Allah dan manusia, maka boleh kita lihat bahwa ini merupakan salah satu peristiwa Kristofani, yaitu peristiwa penampakan Yesus sebelum inkarnasi. Nah, ketika Yesus disebut kelahiran Yesus, itu kan disebut inkarnasi. Sebelum Yesus lahir, ternyata dia sudah pernah turun ke dalam dunia. Dan itu dilakukannya lepas dari inkarnasi. Inkarnasi itu kelahiran ya. Kalau inkarnasi, Allah sendiri turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Tapi di dalam perjanjian lama, Allah turun ke dunia dalam rupa-rupa penampakan nyata. This is Theophany. Dan ini yang dilihat sama Yakub. Tapi bukan cuma itu. Peristiwa yang serupa juga bisa kita temukan ketika kita membaca ayat lain ya. Misalnya Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Ayat 1 sampai, wah ini panjang sekali ayatnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyosong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dan bla bla dan seterusnya ya. Lalu ayat 10-nya ini dikatakan firman-Nya. Nya ini apa? Salah satu dari ketiga orang itu kan. Nah, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya,
aku akan berahi kah setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil bagi untuk Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Yahweh berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Nah, ini kan, jadi gini ya, menurut Kejadian 17 ayat 15 sampai 17, itu juga Tuhan mencatat bahwa Tuhan menjanjikan anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah dalam topik yang sama. Ya, kalau kalian baca ya Kejadian, ini kan yang kita baca ini Kejadian 18 tadi ya, yang barusan kita baca ini Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Tapi kalau menurut catatan di Kejadian 17, khususnya ayat 15 sampai 17, di situ juga mencatat bahwa Tuhan menjanjikan anak laki bagi Abraham dan Sarah dalam topik yang sama. Di situ, kalau kalian baca ya, di situ Abraham yang tertawa dalam hati ketika mendengar janji Tuhan yang kelihatannya mustahil. Nah, tapi di sini di ayat yang kita baca tadi, Kejadian 8 ayat 10 sampai 15, giliran Sarah, istrinya yang tertawa dalam hati mendengar janji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memarahi Sarah tapi Abraham tidak? Kenapa? Kan konteksnya sama. Konteksnya itu tertawa dalam hati kan? Nah, mengingat keduanya sama-sama menertawakan janji Tuhan dalam hati, apakah ini ada kaitannya dengan prinsip di dalam unconditional election? Di mana di dalam doktrin tersebut kita diajarkan bahwa kasih Allah kepada manusia dalam hal penyelamatan sama sekali tidak memandang baik buruknya perilaku karakter orang tersebut. Apakah seperti itu? Ya, untuk saat ini saya berpendapat iya. Saya berpendapat iya, itu pertama. Lalu kedua, ini adalah peristiwa pertama di dalam Alkitab yang mencatat apa yang disebut sebagai teofani. Teofani itu adalah Allah turun ke dunia, menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Dan tentu ini berbeda dengan peristiwa inkarnasi pada momen Natal ya. Ini nggak sama. Pada peristiwa ini, Allah tidak mengambil hakikat manusia. Tidak. Allah menampakkan diri dalam wujud manusia. Kalau inkarnasi kan Allah mengambil hakikat manusia. Kalau di sini, dalam teofani ini, Allah menampakkan diri dalam wujud manusia. Menampakkan diri ya, dalam wujud manusia. Mungkin bisa dibahasakan Allah menyerupai manusia untuk bicara langsung kepada Abraham. Loh, taunya dari mana? Nih, kita akan buktikan dari ayat ya. Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Yahweh? Nah, teks Ibrani, kata Tuhan di ayat 13 dan 14 itu, kata Tuhannya ini ya. Tuhan di ayat 13 dan Tuhan ayat 14. Ini kan teks Ibraninya Yahweh ya. Maka secara otomatis dan logis, ini mendukung pernyataan Abraham ketika menyambut 3 tamu VIP itu sambil dia sujud ke tanah dengan menyebut Tuanku. Coba lihat ayat 3-nya ya. Kejadian 18 ayat 3. Serta berkata, Tuanku. Ini teks Ibraninya. Kalau kalian cek ya, teks Ibraninya itu Adonai. Adonai. Yaitu Adonai itu adalah penyebutan orang Israel terhadap nama Tuhan. Ya. Adonai, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, jadi terkonfirmasi di sini. 1 dari 3 tamu itu memang adalah Yahweh sendiri. Nah, coba kita bedah sedikit ayatnya ya. Kita teliti sedikit ayatnya. Lalu, Abraham segera pergi. Segera pergi ya, segera. Segera itu kan mengartikan secepatnya ya.
definisi dari segera itu kan secepatnya. Segera pergi ke kemahnya, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ayo secepatnya, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham. Jadi Abraham di sini menyiapkan segala sesuatu untuk memberikan hidangan kepada tamu dengan bergegas. Kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini tuh bujangnya itu segera mengolahnya. Segeranya kan sesuatu yang dilakukan dengan cepat ya. Mengolahnya dengan cepat. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Nah, jadi ceritanya makan dijagain ini. Makan dijagain. Coba kalian lihat ya. Ada tamu VIP makan dijagain. Ini kan persis seperti pelayanan di hotel-hotel berbintang itu ya. Makan dijagain. Kalau dari sepengalaman saya di hotel dulu, kalau ada tamu VIP, itu mereka makan, yang ngejagain, yang standby di sekitarnya, itu petinggi-petingginya langsung. Bahkan GM-nya sendiri ikut menemani si tamu VIP itu makan-makan ya. Karena dulu saya ini pernah kerja di hotel, teman-teman. Saya ini mantan orang perhotelan. Jadi saya tahu bagaimana servisnya hotel terhadap tamu penting. Saya tahu itu semua. Karena saya melihat sendiri dan saya mengalami sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu penting, yang jagain itu orang-orang penting hotel itu. Yang menjagain, yang ngelayanin. Kalau kita orang-orang biasa, pekerja-pekerja part-time biasa, nggak bakal dikasih izin gitu ya untuk ngelayanin gitu, nggak bakal. Itu jatahnya orang-orang penting, petinggi-petinggi di hotel ya. Nah sekarang kembali lagi ke sini. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi makan dijagain nih. Nah, melihat cara Abraham menyambut dan memperlakukan tamu, ini bisa dipastikan bukan tamu sembarangan. Ini tamu yang penting sekali, tamu VIP. Dan ini bukan tindakan bukan tindakan menyambut tamu biasa. Pertama kali lihat Abraham sujud ke tanah. Itu pertama kali lihat. Karena dia tahu 1 dari 3 orang itu adalah Adonai. Nah, perhatikan kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka ini tamu-tamu itu kepada Abraham. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Nah, ini kan masih pembicaraan dengan si tamu. Masih dalam dialog yang sama. Tapi dibilangnya firmannya. Ya. Perhatikan ayat 10. Dan firmannya. Ini kan kata-kata si tamu. Firmannya. Nya ini N-nya pakai huruf gede lagi ya, huruf kapital. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kalau ini hanya Tuhan yang berfirman kepada Abraham secara pribadi, akan logis kita berpikir bahwa percakapan ini tidak bisa didengar orang. Tapi ternyata Sarah menguping pembicaraan. Ya, lihat kalimat selanjutnya. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah turun dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya, katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, masih dialog yang sama antara Abraham dengan tamu itu. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tuhan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, lalu lihat kalimat selanjutnya ya. Sarah mendengar lagi. Nih, ayat 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Nah, ini kan kalian nggak di sini. Ini kan Tuhan lagi bicara ke Abraham. Lihat ayat
13-nya tadi ya. Ini kan Tuhan lagi bicara ke Abraham. Kok Sarah bisa dengar? Gitu kan? Kenapa Sarah bisa dengar? Karena Sarah nguping pembicaraan Abraham. Yang lagi ngomong sama tamu pentingnya itu. Sarah ini nguping. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah lihat, Sarahnya gak mau ngaku. Tuhan langsung jawab lagi. Jadi ini pembicaraan 3 pihak. Ini pembicaraan 3 pihak ya. Tamu VIP, Abraham, dan Sarah. Dan seorang tamu itu yang bicara sama Abraham dan Sarah itu adalah Yahweh sendiri yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, gitu ya. Terus tentang ayat ini, Pak Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa orang ini, satu dari ketiga tamu itu adalah Yesus sendiri. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan demikian ya. Nah, kita geser ke kejadian lain lagi di dalam kitab Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatlah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, kata Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Ayat ini versi King James-nya bilang the Son of God. Ya, versi King James ya. The Son of God. Anak dewa. Anak Tuhan atau anak dewa. Nah, sejauh data yang saya dapat ya, ayat ini tidak ditulis dalam teks asli bahasa Ibrani, tetapi teks aslinya itu bahasa Aram. Nah, kata-kata ini rupanya seperti anak dewa. Ini tertulisnya adalah ini ya. Reweh dameh lebar elahin. Itu teks Arab, bahasa Aramnya ya. Pembacanya seperti itu, dan ini terjemahan literalnya seperti ini. Rupanya seperti anak para dewa. Anak para dewa ya. Bukan the Son of God. Kalau Son of God ini kan anak dewa. Tapi kalau menurut terjemahan dari teks aslinya, anak para dewa. Dan ini juga tertulis dalam beberapa terjemahan Inggris yang lainnya. NASB, like a son of the gods. Ada S ya. Berarti para dewa, dewa-dewa. HCSB, LEB, NIV juga seperti itu. Like a son of the gods. Lagi-lagi ada huruf S-nya di sini. Cuma yang membedakan NISB ini yang beda adalah kata the di sini. Itu tertulisnya hurufnya dibikin miring sama mereka. Ya, kalau di sini kata the di sini tidak ditulis dengan huruf yang miring. Bedanya sih di situ, cuman kalimatnya sama saja. Tapi gini. Mau seperti anak dewa, mau seperti anak para dewa, ini tidak menyebabkan perubahan makna. Tidak. Tetap intinya sosok orang keempat ini betul-betul mengundang misteri. Siapa dia ini? Siapa dia sesungguhnya? Nah, para teolog Kristen menafsirkan ini sebagai salah satu penampakan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Dan saya pribadi, saya juga tidak meragukan itu. Orang yang menampakkan diri di dalam dapur perapian itu memang adalah penyingkapan dari kehadiran Yesus Kristus sebelum dia lahir. Jadi Yesus itu memang pernah turun ke dunia, hadir, menampakkan diri kepada manusia sebelum kelahiran. Nah, dari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus memang adalah pribadi yang terlahir dari keberadaan. Lain dengan kita, lahir dari ketidakberadaan.
Semua manusia lahir dari ketiadaan, tapi hanya satu manusia yang lahir dari keberadaan. Dan manusia itu adalah Dia yang disebut Kristus, anak domba Allah, sang penakluk dosa. Amin ya. Oke, sekarang ya. Dari seluruh apa yang saya bawakan di sini, sekarang kesimpulan apa yang bisa kita petik dari ini? Pertama, Yakub bergumul dengan Allah. Lalu yang kedua, ada 3 tamu penting datang ke Abraham. Lalu yang ketiga, hadirnya orang keempat yang mengundang tanya di dalam dapur api perapian yang menyala-nyala dan wajahnya seperti anak dewa. Ada 3 kasus. Ada 3 kejadian yang saya angkat di sini ya. Nah, apa pelajaran yang kita tarik dengan merangkum kesemuanya dari ketiga kasus di sini? Apa pelajarannya? Bahwa semua peristiwa penampakan Yesus yang dilihat manusia dalam perjanjian lama di sini itu merupakan bayang-bayang akan hari kedatangan besar yang akan datang. Menjadi seorang manusia. Dengan cara seperti inilah anak Allah datang ke dalam dunia. Menjadi seorang manusia. Dia akan turun ke dunia dalam perwujudan anak manusia. Dan peristiwa itu, hari kedatangan besar yang akan datang itu, tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dia datang menjadi anak domba yang disembelih. Orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama itu tidak melihat dia. Kita yang hidup di zaman perjanjian baru juga tidak melihat dia. Tidak satupun dari kita yang menjadi saksi mata dan melihat dia menjadi korban sembelian itu di atas kayu salib. Tapi firman Allah yang tertulis dalam Alkitab justru mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berbahagia karena menjadi percaya tanpa melihat. Yohanes 20 ayat 29. Kita semua bisa percaya kepada Dia tanpa melihat. Itu adalah mujizat yang paling besar. Sebab tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44 ya. Gitu. Oke. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah semoga kiranya kita semua beroleh kesadaran penuh bahwa tanpa Kristus kita semua pasti binasa di dalam nyala api kekal. Tapi dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, penebusan itu berlaku bagi setiap manusia. Dan orang-orang yang ditebus, mereka akan berjalan bersama Kristus menembus alam kematian. Dengan Yesus Kristus, sang penakluk maut, berjalan menggandeng kita, maka kuasa mengalahkan kematian itu juga kita punya. Kita pun bisa menginjak maut, asalkan kita berjalan bersama Kristus. Ya teman-teman ya, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.